Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rudiatno SMMM, dosen Prodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia. Dan malam hari ini saya akan memaparkan sedikit terkait materi pertemuan kelima, yaitu mengenai laporan arus kas. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan share screen untuk materi pertemuan kelima malam hari ini. Di pertemuan kelima, kita akan membahas terkait akuntansi keuangan atau laporan arus kas. Nah, di sini untuk slide pertama yaitu output pertemuan. Nah, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan laporan arus kas, memahami keterbatasan laporan arus kas, mengidentifikasi 3 klasifikasi arus kas seperti operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat yaitu membedakan metode langsung dan tidak langsung. Nah, serta yang kelima, menyusun laporan arus kas sederhana. Yang keenam, memahami hubungan antara laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Oke, tidak berlama-lama lagi, di sini akan saya coba paparkan terkait pengertian dan kegunaan laporan arus kas. Nah, sebelumnya di sini saya sudah merangkum terkait laporan arus kas, yaitu merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas selama periode tertentu. Nah, laporan ini menjelaskan perubahan saldo kas perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, sepertinya ada kendala teknis. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, tadi sampai slide ketiga.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan arus kas memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas, sehingga melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan laba, rugi, dan neraca. Jadi, menurut standar akuntansi di sini untuk laporan arus kas itu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas. Jadi, bagaimana sih perusahaan itu menghasilkan, bagaimana sih perusahaan itu menggunakan kas, sehingga melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan neraca. Nah, laporan arus kas sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain yang pertama memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasi. Yang kedua membantu menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Yang ketiga menunjukkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian melengkapi laporan laba rugi yang disusun berdasarkan basic akrual sehingga pengguna dapat melihat perbedaan antara laba dan arus kas. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, mengapa sih laporan arus kas itu penting? Nah, kegunaan laporan arus kas yaitu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi. Nah, jadi menilai atau mengetahui bagaimana perusahaan itu mampu menghasilkan kas dari hasil operasi. Jadi dari aktivitas kegiatan operasional perusahaan mendapatkan kas itu seperti apa alurnya, bagaimana prosesnya. Kemudian mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas. Nah, untuk mengevaluasi likuiditas di sini seperti apa sih hutang jangka pendeknya jika dibayarkan dengan kas akan mempengaruhi seperti apa di laporan arus kas itu sendiri, serta di solvabilitasnya pun untuk jangka panjangnya seperti apa nih. Kita harus memanfaatkan kas ini agar bisa menutupi hutang jangka panjangnya. Selanjutnya, melengkapi informasi laporan laba rugi berbasis akrual, dan yang keempat, membantu memprediksi arus kas masa depan. Selanjutnya, menunjukkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan laporan arus kas. Nah, jadi tetap ya laporan arus kas juga memiliki keterbatasan. Yang pertama yaitu hanya mencangkup transaksi yang melibatkan kas dan setara kas. Jadi jika konteksnya tidak dalam kas atau setara kas ya tidak bisa tuh masuk dalam kategori laporan arus kas. Nah, selanjutnya tidak menunjukkan profitabilitas perusahaan secara langsung karena kan kita berbicaranya kas yang diperoleh, sehingga uang yang beredar atau kegiatan dalam menjalankan sebuah perusahaan dengan menggunakan kas. Jadi hanya menggunakan atau hanya mengetahui secara umum, tidak merucut, tidak inti dari profit itu berapa daripada perusahaan yang sedang beroperasi. Nah, kemudian dapat dimanipulasi melalui penjadwalan pembayaran atau penerimaan kas. Nah, sehingga bersifat historis, tidak menjamin lagi tidak menjamin masa depan karena dia hanya bersifat historis yang sudah terjadi. Kemudian memerlukan catatan atas laporan keuangan untuk penjelasan lebih rinci. Di sini ada klasifikasi arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Penjelasannya yaitu arus kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Contohnya seperti penerimaan penjualan, pembayaran gaji, pembayaran pajak. Itu klasifikasi dari aktivitas operasi. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas yang terkait dengan perolehan atau pelepasan aset jangka panjang. Contohnya, pertama pembelian aset tetap, yang kedua penjualan investasi. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau arus kas yang terkait dengan perubahan struktur modal dan utang jangka panjang. Contohnya yaitu penerbitan saham, pembayaran dividen, pinjaman bank. Nah, itu jadi klasifikasi arus kas. Yang pertama aktivitas operasi, kedua dari aktivitas investasi, dan yang ketiga dari aktivitas pendanaan. Nah,
Selanjutnya di sini ada metode penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, dua metode yang diizinkan yaitu metode langsung atau direct method, yaitu menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci. Yang kedua, lebih informatif dan direkomendasikan oleh standar. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung indirect method, yaitu dimulai dari laba bersih, kemudian dilakukan penyesuaian non-cash plus perubahan modal kerja. Yang ketiga, paling banyak digunakan di Indonesia yaitu metode tidak langsung untuk penyusunan arus kas daripada aktivitas operasi. Kemudian yang keenam yaitu format penyajian laporan arus kas, yaitu struktur umum laporan arus kas. Ya, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih kas, saldo kas awal periode, dan saldo kas akhir periode. Nah, hubungannya dengan laporan keuangan, lain hubungan laporan kas dengan laporan laba rugi. Laba bersih adalah titik awal seperti metode langsung. Kemudian di neraca yaitu perubahan saldo kas harus sama dengan kenaikan atau penurunan bersih kas. Nah, laporan arus kas menghubungkan basis akrual laba rugi dengan basis kas neraca. Nah, di sini ada contoh soal latihan, teman-teman bisa belajar sendiri terkait pengerjaannya. Ya, yang pertama di sini ada laba bersih sebesar 850 juta, penyusutan aset tetap sebesar 320 juta, kenaikan piutang usaha sebesar 180 juta rupiah, dan penurunan persediaan 90 juta, kenaikan utang usaha 120 juta rupiah, pembelian aset tetap sebesar 650 juta rupiah, dan penjualan hasil tetap aset tetap itu hasil sebesar 210 juta rupiah. Kemudian penerbitan saham baru sebesar 400 juta rupiah, pembayaran dividen 180 juta rupiah, dan pembayaran pinjaman jangka panjang 300 juta rupiah. Serta kita memiliki saldo kas awal sebesar 280 juta rupiah. Nah, di sini kita masukkan terkait aktivitas operasinya nih. Yang pertama yaitu laba bersih tadi di 850 juta rupiah. Kemudian penyusutannya 320. Nah, kenaikan piutang usaha tadi sebesar 180. Nah, sehingga penurunan persediaannya sebesar 90 dan kenaikan utang usaha sebesar 120. Jadi, jika laba bersih ditambah penyusutan, kemudian dikurangi ke utang usaha, kenaikan piutang usaha 180 juta, kemudian ditambah penjualan persediaan, penurunan persediaan 90 juta, dan kenaikan utang usaha sebesar 120 juta rupiah, dapat sebentar dapat di 120.200 atau 1,200 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi sebesar arus kas investasi di sini pembelian aset tetap sebesar 650, kemudian penjualan aset tetap sebesar 210, dan arus kas sebesar 440. Sehingga arus kas di sini untuk penerbitan saham yaitu 400 juta rupiah dikurangi dengan pembayaran dividen 180 dan pembayaran pinjaman sebesar 300. Nah, untuk arus bersih dari pendanaan sebesar 80 juta rupiah. Nah, hasil akhir laporan arus kas PT Maju yaitu tadi arus kas bersih dari operasi sebesar 1.200 masuk, dan arus kas investasi sih dikurangi 440 masuk. Nah, selanjutnya yaitu arus aktivitas pendanaan sebesar 680, arus kas pendanaan sebesar 80. Nah, sehingga jika 1.200 dikurangi 440 dikurangi 80, ketemu di kenaikan arus kas sebesar 680.
Ini teman-teman bingung, kok bisa sih arus kas bersih dari pendanaan jadi 80. Nah, jadi dari 400 dikurangi 1180 dikurangi 300 ketemu di minus 80 ya teman-teman, seperti itu. Nah, ringkasan bab laporan arus kas yaitu laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas yang sesungguhnya. Yang kedua, dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ada operasi, investasi, dan pendanaan. Yang ketiga, metode tidak langsung paling umum digunakan. Yang keempat, sangat penting untuk menilai kualitas laba dan likuiditas perusahaan. Yang kelima, yaitu melengkapi kekurangan laporan laba rugi dan neraca. Sini ada daftar pusakanya untuk HRI analisis laporan keuangan, pendekatan hasil keuangan CAPS, kemudian Ikatan Akuntansi Indonesia 2020, Standar Akuntansi Keuangan SAI. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk materi pertemuan kelima terkait materi laporan arus kas. Jika memang nanti teman-teman memiliki pertanyaan atau kritik dan saran, boleh kirim di kolom komentar untuk materi di laporan arus kas. Akhirul kalam, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.